Sekarang sudah waktunya kita memulai persekutuan doa kita malam hari ini. Mari kita sama-sama, saya mengajak kita nyanyi satu lagu, jadi meskipun kebanyakan dari kita nanti bakal mute, tapi kita bisa ikut menyanyi sama-sama ya. Kita ikuti beberapa lagu ini, dan lagu pertama mengajak kita untuk mengucap syukur, melihat berkat kemurahan Tuhan atas hidup kita. Nah, kalau hari ini kita sedang sumpek, kita sedang lelah. Sumpek dan lelah itu tidak melulu soal fisik ya, bisa juga soal mental. Nah, kita bisa memulai dengan melihat seberat apapun kondisi kita hari ini, kita ada, kita bertahan, kita sudah pernah lewati yang dulu, dan sekarang sampai seterusnya pun selalu ada berkat kemurahan Tuhan buat kita. Mari kita nyanyikan sama-sama satu lagu, Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semua karena kasih. Hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu, Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi
hatiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur ya kepada Tuhan. Kita mengambil waktu untuk tenang teduh sebentar, dan saya akan memimpin doa pembuka. Mari di dalam hati kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Jika ada di antara kita yang sedang lelah secara fisik maupun mental, mari kita mencari pertolongan, kesegaran, dengan mengingat kemurahan kebaikan Tuhan. Kita yang lelah karena bekerja, merasa tidak pernah selesai, kapan kita bisa istirahat? Kita bisa melihat sisi yang lain, bahwa kekuatan untuk menjalani ini pun adalah berkat. Jika kita bahkan sekarang hari ini merasa sepi sekali, kita rindu bisa seperti dulu. Ya memang sepi yang terlalu lama pun tidak menyenangkan. Tapi mari kita mengucap syukur untuk hidup nafas, dan masih ada kesempatan untuk bisa bertemu secara virtual lewat Zoom. Kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Dan kita selalu bisa mencari alasan untuk mengeluh. Yang mana yang kita pilih? Bapa di dalam surga, malam hari ini kami bertemu. Kami mau mempersiapkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kami tahu betul bahwa suasana kesiapan hati untuk berdoa sangat dipengaruhi oleh bagaimana kami menata hati kami. Karena kami bisa ikut secara virtual, tapi hati kami belum tentu ikut di sini. Karena itu Tuhan, berkati agar perjumpaan malam hari ini menjadi saluran berkat-Mu. Nyanyian, doa, firman, sharing, boleh menjadi bagian yang Tuhan pakai untuk menyegarkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah ada yang mau berbagi pengalaman, perasaan, berkat Tuhan, atau pergumulan yang mau didoakan? Dipersilakan bila ada Bapak, Ibu, Saudara yang mau berdoa, mau sharing ya, untuk didoakan juga. Apakah ada? Apakah unmute pertanda akan ada yang sharing? Adakah? Baik, jika belum ada, saya mau mengajak kita sekali lagi menyanyikan sebuah lagu ya. Nah, kali ini saya memilihkan sebuah lagu yang tidak ada suara vokalnya. Jadi, ini hanya suara musik, iringan musik. Saya akan menyanyikan vokalnya, dan karena itu saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara juga ikut menyanyi. Jadi, kita bukan sedang nonton video klip, tapi kita ikut menyanyi ya. Saya tadi ada yang bilang audio videonya kecil ya, betul ya? Saya tidak tahu seberapa kecil suaranya, tapi jika memungkinkan mungkin dikeraskan ya, supaya kita bisa menikmati menyembah Tuhan, memuji Tuhan sama-sama ya. Kita nyanyikan satu lagu berjudul Tenang ya, atau Lingkupiku. Mari bersama-sama kita menyanyi, kita memuji Tuhan.
Kita bersyukur ya, karena kita memang tidak mengerti banyak hal dan kita bahkan merindukan dan kita mungkin bertanya, Tuhan kapan? Kapan? Kapan keadaan kami akan Tuhan pulihkan? Tapi Tuhan tidak berkata apa-apa kepada kita selain Dia berkata, aku besertamu melewati ini. Ketika ini lewat, engkau akan bertambah-tambah di dalam iman dan pengertian. Malam hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan mengenai hikmat bijaksana pengertian dari Tuhan ini. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami memohon karena kami sangat terbatas. Kami tahu betul kami bisa memperoleh banyak hal, mengalami banyak hal, menjalani banyak hal, semua di dalam anugerah-Mu. Tetapi Tuhan tidak memperlakukan kami sebagai anak kecil. Tuhan mendewasakan kami. Dan bagian kami adalah membuka hati, memberi diri untuk dididik, diajar, dibentuk oleh Tuhan. Berkati kami melalui firman dan renungan pada malam hari ini. Seperti Engkau berbicara kepada hamba-Mu, Engkau juga menolong hamba-Mu beserta semua umat-Mu yang mendengarkan untuk bertumbuh dalam hikmat bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya akan membagikan layar. Apakah tampak di sini kelihatan? Sebentar. Saya share sebentar ya, yang supaya saya juga bisa kelihatan Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah kelihatan? Kelihatan. Oke, puji Tuhan. Hari ini tema pokok renungan kita adalah tentang jalan kebijaksanaan. Saya mau mengajak kita memperhatikan dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Kalau Bapak Ibu dan Saudara mengikuti serial bagaimana, ini memang topik dan nats yang sering saya pakai ya. Setiap hari Rabu, sekarang 2 minggu sekali, untuk membagikan saat teduh ya, renungan harian dari Amsal. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Jalan kebijaksanaan. Saya akan membacakan semua ayat ini, tapi mari kita membuka Alkitab dan dengan posisi mute nggak apa-apa. Mari masing-masing kita juga bacakan ya, pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hari ini kita bukan PA, maka saya tidak akan menggali semua ayat ini, tapi beberapa bagian dari ayat ini akan saya jadikan pokok untuk kita renungan ya, refleksi ya, seperti program bagaimana, lebih ke reflektif ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya tanya, seandainya kita disuruh memilih, kita punya pergumulan nih ya, kita bingung, kita punya pertanyaan tentang hidup, tentang apapun deh. Kepada siapakah kita akan bertanya topik-topik tertentu? Misalnya nih ya, kalau misalnya bertanya tentang hal-hal yang sifatnya teknologi digital, bagaimana pakai Zoom, bagaimana pakai HP, pakai laptop. Nah, ini kita biasanya cenderung cari siapa? Cari orang yang lebih senior secara usia, atau cari anak yang lebih muda? Yang lebih mudah. Yang lebih muda ya. Kalau misalnya kita bingung, kita butuh konsultasi soal urusan rumah tangga nih. Kita ke orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Lebih tua. Lebih tua. Oke, itu natural jawabannya begitu ya. Ya, kalau misalnya kita mau tanya tentang pendidikan anak, kita tanya ke siapa? Orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Guru. Buka Google. Guru. Hari ini dia tanya Google ya. Orang yang lebih tua. Nah, sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan jebakan. Memang gampang ya tanya tua atau muda, tapi sebenarnya ini pertanyaan jebakan. Karena sebenarnya patokannya itu bukan soal usia tua atau muda. Walaupun memang tua, semakin panjang kehidupan, semakin kita
mengidentifikasi biasanya akan bertambah dengan banyak pengalaman hidup ya. Ya, Iya. usia hidup lebih panjang, pengertiannya lebih banyak karena yang dialami juga lebih banyak. Yang dilihat, dirasakan, dialami, otomatis pengetahuannya juga lebih banyak. Tapi pertanyaan saya sengaja menjebak sih ya. Karena pertanyaannya sendiri salah. Mana yang lebih bijaksana? Siapa yang akan kita mintai pendapat tentang hal-hal tadi ya, tentang teknologi, tentang kehidupan, keluarga, tentang mendidik anak. Karena patokannya mestinya bukan siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda. Tapi siapa yang lebih mengerti. Nggak mesti loh orang tua itu kalau misalnya pilihannya misalnya ya, orang tua yang misalnya seperti Lau Jae-hung di sini, kan ada Lau Melisa, ini kan sangat melek teknologi ya, dibanding anak muda yang jarang pakai Zoom. Lau Jae-hung secara usia lebih senior, tapi dia akan lebih mengerti. Karena memang ilmu, pengetahuan, pengalaman itu sebenarnya bukan tergantung kepada usianya. Memang secara umum kita berasumsi ya, orang semakin bertambah usia harusnya tambah bijaksana ya kan? Tapi karena itu saudara, Bapak Ibu Saudara, kita mesti ingat ya, populer yang berkata bahwa Ya, buka. Itu boleh ambil, bantu. enggak apa-apa telurnya. Ada yang biasanya nggak sadar di unmute, boleh bantu di mute. Nah, biasanya kita berpikir ya, semakin tambah usia otomatis akan tambah bijaksana. Tapi ada ungkapan yang berkata ya bahwa menjadi tua itu pasti, ya kan? Semua orang akan bertambah tua. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Itu nggak terjadi otomatis. Nah, maka untuk bisa mengerti tentang jalan kebijaksanaan, sekalipun kita sering memakai patokan usia, umumnya kalau kita tidak kenal orang, ya sudah, kita pakai patokan usia ya. Oke, kalau dia kelihatan sudah cukup berusia, kita berasumsi pengalaman cukup panjang, pengertiannya tentu akan lebih baik. Tetapi ini bukan penentu. Bahkan Amsal tidak menyebutkan usia sebagai komponen kebijaksanaan. Walaupun usia muda, itu sudah pasti biasanya kebijaksanaannya kurang. Kenapa? Karena begini, Amsal ngasih tahu kepada kita 4. Amsal 1 ya, dari Amsal 1 ini ada setidaknya 4 komponen yang membentuk kebijaksanaan kita. Nah, kita lihat pertama-tama secara cepat ya. Yang pertama itu ada disebut Amsal itu hokmah, bahasa Ibrani yaitu hikmat ya, untuk memberikan hikmat dan didikan. Nah, nanti kita lihat satu-satu deh. Yang pertama itu hikmat ya. Hikmat itu sederhananya dari kata hokmah, bahasa Ibraninya itu artinya kita bisa membuat keputusan yang benar bahkan waktu nggak ada hukum, aturan moral yang tertulis tentang apa yang harus kita lakukan. Nah, kita kan tahu, kita punya standar moral kan, mencuri itu salah. Yang hitam putih kelihatan sangat jelas, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi ada hal-hal yang itu nggak ada loh. Alkitab bahkan nggak tulis loh. Boleh nggak itu dilakukan? Kalau misal ketemu hal-hal dilematis itu, kita mesti gimana? Ambil keputusan yang mana ini? Ada hal-hal yang nggak disebutkan secara jelas. Itu kalau misalnya kalau saya sakit kepala, Bapak Ibu sakit kepala, kita minum apa? Kalau sakit kepala? Sakit kepala ya kita cari obat, ya sebut merek gitu ya, obat yang paling terkenal Panadol ya, Bodrex begitu ya. Nah, ya. Kalau misalnya sakit gigi, ya kita sudah ada ketentuannya. Ini loh obat sakit gigi, ini loh obat sakit kepala. Ada gejala-gejala sakit yang sudah kita kenali. Tapi ada hal-hal kehidupan yang nggak seperti minum obat, nggak ada informasinya, nggak ada. Alkitab ngasih tahu pada kita kan, ada nggak di sini yang pernah tahu waktu mau menikah, memutuskan untuk menikah atau enggak, atau menikah dengan siapa? Ini enggak, inikah pasangan yang Tuhan mau? Ada enggak Tuhan berbicara sama kita di dalam doa? Kita baca ayat, lalu ketemu ayat, inilah pasangan yang kukehendaki. Enggak ada, ya kan? Anak-anak muda juga memilih pekerjaan, memilih jurusan sekolah, kita juga menolong anak-anak, Bapak Ibu dan Saudara punya anak, bahkan punya cucu, menolong anak-anak untuk memutuskan, kita bingung kan? Karena Alkitab nggak ngasih tahu kita secara gamblang. Nah, mau ngambil keputusan yang benar, itu gimana nih? Terutama waktu nggak ada panduan yang jelas seperti ini. Nah, hikmat, kebijaksanaan, kata Amsal, ini meliputi kemampuan untuk membuat keputusan yang benar, bahkan waktu tidak ada rambu-rambu yang jelas. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, itu hikmat dan didikan. Nah, kalau didikan, itu kata bahasa Ibrani itu musar. Itu seperti latihan dengan tanggung jawab yang kuat, seperti kalau ada seorang trainer itu yang muncul di depan kita. Nah, saya punya pengalaman dengan trainer dulu, penginjil Sherry, pembimbing remaja sebelum saya ya, waktu masih 3 bulan masih dampingi saya,
Dia pernah ngajak saya nge-gym ke TP, ya dia rajin nge-gym. Waktu itu ada promo di Selfit ya, 1 bulan free. Nah, waktu itu pagi-pagi kita ke TP. Sebelum ke TP sebenarnya bersama dengan beberapa lause waktu itu ada lause Chinmay, ada lause Sulan saya ingat ya, ada lause Henny juga waktu itu. Kita sebenarnya ikut promo di Hotel Meritus, dulu Meritus ya, sekarang apa nih Wyndham ya. Nah, itu murah banget 1 bulannya. Mereka pergi berenang, kalau saya nge-gym. Nah, tapi saya ini nggak pernah nge-gym sebelumnya. Jadi betul-betul amatir dan pemula sekali. Saudara tahu setiap kali saya nge-gym tanpa trainer ya waktu itu ya, karena kan gratisan ya. Saya semau saya. Jadi kalau saya olahraga sudah berapa kali sudah lemes, udah saya diem. Dan waktu saya diem saya ngapain? Saya nonton TV, ada TV kan di sana kan? Karena waktu itu di Pastori TV saya TV tabung dan channelnya itu channel lokal karena pakai antena dalam, nggak ada channel macam-macam. Waktu lihat TV di tempat gym itu channelnya bagus-bagus, sebelumnya bagus-bagus, saya malah kecantol nonton. Sampai ada trainer yang di sana jaga, itu manggil saya, kok datang ke gym kok malah nonton sih? Dalam hati saya suka-suka gua dong, gua kan bayar, mau nonton kayak mau nge-gym kayak. Tapi begitu saya diajak penggil seri waktu itu ke Selfit karena masih trial. Nah, trialnya itu ternyata dengan seorang trainer. Wah, saya kaget luar biasa karena trainer itu berbeda sekali dengan cara saya nge-gym yang promo itu di Hotel Meritus itu. Trainer itu nggak pakai perasaan kalau ngelatih itu ya. Jadi dia suruh, oke, kamu pemula ya. Oke, hari ini kita akan bentuk otot kakimu sama bahumu dulu aja. Itu ada menunya. Jadi kamu harus target berapa kali pengulangan, 15 kali squat, 3 kali fase. Wah, kaki saya tuh luar biasa sakit. Saya trauma Bapak Ibu Saudara. Saya trauma. Meskipun trial 1 bulan promo, saya nggak kembali lagi ke gym itu. Dan saya memilih ke promo yang murah meskipun bayar murah dan seenak saya. Akibatnya apa? Otot saya nggak terbentuk, nggak jadi, stamina saya nggak bertambah, meskipun saya berapa bulan, 6 bulan rasanya sebelum promo itu hilang, ya, dan saya nggak lanjut lagi. Jadi sana seperti hiburan saja. Saudara, tapi Amsal bilang ya, hikmat itu seperti didikan seorang trainer seperti ini. Jadi ngedrill, maksa kita. Mengancam tanda kutip itu menekan kita. Dia ada di depan kita. Ayo latihan gitu ya. Nggak ada biarkan kamu tenang-tenang seperti saya nge-gym yang nonton, santai, gitu ya. Nah, seringkali didikan ini digambarkan oleh Amsal, hikmat, bijaksana, didikan ini datang dalam posisi yang nggak menyenangkan, yang nggak bikin kita itu, ada aku mau. Kalau ditanya siapa yang mau jadi orang yang bijaksana? Kita semua mau. Tapi Amsal bilang, kalau kamu mau, ini yang akan kamu dapatkan, didikan. Nah, saya pernah sharing juga di bagaimana dulu masih awal-awal ya, kalau semakin kita punya pengalaman yang buruk, lalu kita terlibat dalam pengalaman itu, kita kan juga semakin berhikmat. Kalau misalnya nih ya, kita misalnya kendaraan kita pernah mogok di tengah jalan dan nggak ada yang bisa nolong kita. Akibatnya kita mau nggak mau misalnya ya ban kita kempes atau perlu diservis, nah, kita perbaiki sendiri. Begitu kita berhasil, ilmu kita akan bertambah. Saya pernah punya pengalaman juga, saya punya tablet kan, tapi tablet itu udah tua banget ya, tablet Samsung itu. Nah di awal-awal pandemi itu kan saya pakai untuk pelayanan. Ternyata rusak itu. Layarnya itu di atasnya itu hitam. Nah, saya mau biasanya di sini dekat ke WTC karena itu awal-awal pandemi. Nggak ada yang berani keluar kan? Saya juga nggak berani keluar. Saya sangat menjaga juga. Ini saya cek YouTube karena butuh ya. Cek YouTube cara memperbaiki. Nah, cara memperbaiki layar tablet kalau hitam. Ternyata ada orang yang ngepost. Dia tunjukkan gimana cara membukanya, lalu cara memperbaikinya. Dan saya nekat. Saya lakuin. Saya bongkar, lalu saya ikuti panduan di YouTube. 1 kali saya ikutin, saya berhasil memperbaiki tablet yang hampir rusak itu, yang layarnya hitam itu. Dan 1 kali memperbaiki, saya jadi pede. Dan saya jadi percaya diri aja ya. Saya jadi percaya diri untuk memperbaiki tablet itu. Nah, ini contoh ya, pengalaman yang tidak enak. Itu memaksa kita kan. Kalau seandainya saya punya akses ke tukang servis, saya nggak akan pernah punya skill tambahan bagaimana memperbaiki tablet. Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara punya yang HP-nya atau layarnya hitam-hitam, boleh ke saya ya. Nanti biayanya kita nego deh ya. Nah, kalau yang ketiga, jadi yang pertama itu hikmat ya, bisa membedakan meskipun tidak ada panduan yang jelas. Yang kedua, bijaksana itu selalu disertai dengan didikan, disiplin, memaksa kita meskipun situasinya nggak enak. Yang ketiga itu punya yang namanya kepekaan, bina.
bina ya. Ini kalau dari bahasa Indonesia itu diterjemahkan kata-kata yang bermakna, kata-kata yang bermakna, teka-teki. Artinya kepekaan ini itu kita bisa punya kemampuan untuk membedakan sesuatu yang buat orang awam pada umumnya itu bingung, samar-samar, tapi kita bisa membedakan. Kita bisa punya kepekaan, tahu ini apa dan ini apa, harusnya bagaimana. Nah, kepekaan ini misalnya saya kasih contoh ya. Kalau biasanya Bapak Ibu, biasanya ibu-ibu mungkin ya, yang biasa masak, yang bisa di dapur masak atau yang punya kepekaan lidah tajam. Waktu ditanyain, ini makanan kurang apa? Nah, kalau saya yang nggak jago masak dan jarang sekali memasak, waktu ditanya, makanan ini kasih penilaian, maka saya bisa ngomong, wah makanan ini enak atau kurang enak. Tapi waktu ditanya kurang apa, apanya yang kurang, saya susah mendeskripsikan. Asin, tapi asin apa ya? Tapi kalau Bapak Ibu Saudara yang sering masak, misalnya kalau ada Lau Susulan ya, Lau Susulan kan jualan catering ya, masaknya kan pasti jago ya, itu pasti punya kepekaan. Waktu makan menu tertentu bisa tahu, wah ini menu ini pakai ini nih, pakai bumbu ini, ada ininya nih. Wah ini terlalu banyak micinnya. Kalau banyak micin mungkin kita semua peka ya, karena bikin haus ya. Nah kepekaan ini contoh ya, orang yang sering masak berhubungan dengan makanan akan muncul kepekaan seperti ini. Kepekaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak fokus di bidang ini. Ada orang-orang yang punya kepekaan musik, yang belajar musik, misalnya seperti VI dan teman-teman yang sering berkecimpung di musik, pekanya pasti tinggi. Wah ini false, wah ini kurang begini, wah ini mainnya harusnya ke chord ini. Yang kalau orang awam dengar, nggak apa-apa, ini oke-oke aja, tapi buat orang yang peka, dia akan terganggu. Ini kok false ya? Tapi buat kita nggak punya kepekaan, itu biasa aja, oke-oke aja. Nah, seperti inilah kepekaan. Dalam hidup pun, bijaksana menuntut kepekaan. Apakah ini timing yang baik? Apakah ini yang Tuhan mau? Apakah ini akan mendatangkan kebaikan? Ini aku ngomong atau enggak? Ini kandungan kebijaksanaan. Nah, yang keempat, terakhir ya untuk hari ini di Amsal 1. Amsal juga berkata ilmu ya, untuk menambah ilmu, hikmat dan didikan dan juga mencari ilmu. Tapi ilmu ini bahasa Ibrani-nya lekha. Itu bukan sekedar pengetahuan, tapi ini pengertian, bisa menyerap, mengerti, begitu baiknya, lalu bisa mengajarkannya lagi. Untuk bisa mengajarkan, kita harus mengerti dengan baik. Bukan sekedar melafalkan atau menghafalkan. Ya. Untuk mengajarkan sesuatu, kita tentu perlu memahami supaya bisa dikalimatkan ulang dengan sederhana dan orang nangkap apa yang kita sampaikan. Itu tanda kita mengerti ilmu. Nah, ada banyak anak-anak muda yang pinter-pinter hari ini. Ilmu pengetahuannya tinggi. Tapi banyak hal yang terjadi seperti ini ya. Karena tidak ketemu misalnya yang punya pengalaman punya anak atau mungkin cucu atau hari ini ketemu anak-anak muda yang dilayani gitu ya. Yang pintar sekali di sekolah. Tapi ya nilainya itu 100 100 100 100. Di antara 10 100 ada satu yang kena 80. Wah, dia langsung bisa down, bisa menangis ya. Padahal keberhasilannya 9, yang nggak sesuai ekspektasi itu 1. Tapi dia bisa langsung down, merasa orang yang paling gagal. Sementara ada anak yang nilainya so-so 70, 60, 70, 60. Dia biasa aja gitu ya. Nah, ada anak yang pintar sekali, tetapi ternyata mentalnya nggak seperti ilmu pengetahuannya. Nah, bukan ini yang dimaksud oleh Amsal dengan berilmu. Ilmu itu bukan soal kemampuan ini, atau kemampuan untuk berbicara. Seperti seorang komentator ya, komentator itu kan paling pandai menilai ini, tapi kalau disuruh dia yang kerjaan dia mimpin, belum tentu bisa. Nah, ilmu yang dimaksud oleh Amsal bukan ini, bukan ilmu menilai, ya, melainkan ilmu yang membuat kita bisa menolong orang lain. Karena kita sendiri sudah menghidupi, kita menguasai dengan baik. Sehingga sangat bisa kita berpengetahuan, tapi bukan bijaksana. Tapi Amsal bilang ya, bijaksana itu butuh ilmu. Maka nggak tepat kalau semata-mata karena usia lebih panjang, pengalaman lebih banyak, dia pasti lebih berilmu. Nah, ternyata tidak tentu ya. 4 komponen ini, yang pertama hikmat, kemampuan untuk membedakan apa yang harus dilakukan meskipun tidak ada panduan moral yang jelas. Yang kedua tadi adalah didikan, disiplin, meskipun tidak menyenangkan, seperti seorang trainer tadi. Yang ketiga itu kepekaan, yang orang lain samar-samar nggak mengerti, tapi kita punya kepekaan. Yang keempat itu ilmu. Kita mengerti, kita memahami, sampai kita bisa meneruskannya kepada orang lain. Nah, kalau ditanya, siapa yang nggak mau jadi bijaksana? Saya mau. Bapak Ibu dan Saudara juga pasti mau. Tapi ada satu masalah, 2 bahkan ya. Masalah utama kita adalah begini. 1, kita nggak tahu segala sesuatu.
Malah semakin banyak tahu, semakin kita tahu bahwa banyak yang kita nggak tahu. Yang kedua, sudah tahu pun, kita ternyata menemukan kita sering kali loh itu nggak mampu, bahkan nggak mau melakukan bahkan apa yang kita tahu. Siapa coba yang nggak tahu tentang makan sehat, tentang tidur yang sehat, bisa jam berapa. Saya tahu tidur harus 8 jam, 7 jam idealnya, tapi saya sendiri sering tidur cuma 5 jam, ya. Sering kebablasan. Masalahnya, ternyata untuk menjadi bijaksana itu bukan soal pengetahuan, memahami, soal kemampuan, kemauan aja loh kita nggak ada. Lalu gimana? How to be wise? Amsal ngasih tahu kepada kita karenanya. Karena itu menjadi bijaksana itu bukan soal tahu atau mampu dulu. Bijaksana itu soal satu dulu. Ini, takut akan Tuhan. Itu loh permulaan pengetahuan, ilmu, hikmat, didikan, kepekaan. Takut akan Tuhan. Apa maksudnya? Nah, kita lihat secara cepat ya. Saudara, takut akan Tuhan karena bijaksana itu bukan soal tahu segala sesuatu, melainkan soal taat pada suara penentu. Kita nggak harus tahu segala sesuatu. Tapi yang kalau kita tahu satu saja, bahwa suara penentu yang menentukan segala sesuatu itu Tuhan. Ikut saja apa yang Tuhan mau, walaupun belum jelas. Misalnya soal panduan moral tadi, waduh ini boleh apa enggak nih ya? Coba tanya, coba doakan. Kira-kira kalau Tuhan Yesus ada di posisiku, melakukan ini kira-kira apakah hal yang akan Tuhan perkenan ya? Karena seringkali kita bukan tidak tahu ya, kita seringkali membuat alasan untuk membenarkan apa yang kita sebenarnya inginkan, meskipun kita tahu itu nggak boleh. Atau bahkan kita mencari-cari alasan, tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Meskipun kita tahu itu yang harusnya kita lakukan. Nah, saudara, maka bijaksana itu bukan soal yang pertama-tama itu tahu segala sesuatu. Karena lagi-lagi masalah kita, meskipun kita banyak tahu, semakin kita tahu, kita nggak mampu. Dan kita nggak mau. Tapi takut akan Tuhan. Itu suara penentu. Nah, saya pernah memberikan ilustrasi tentang pertandingan sepak bola ya. Kalau pemain sepak bola itu ke tempatnya lawan ya, mereka jadi tamu. Wah, itu kan supporter biasanya rasionya 70 tuan rumah, 30 itu tamu. Teriakan supporter itu pendukung tuan rumah itu kuat sekali, pendukung tamu itu kecil sekali. Sehingga tekanan kepada wasit itu juga besar loh. Nah, tapi pemain bola yang berpengalaman, yang pintar, yang berhikmat, dia bukan memfokus kepada suara penonton, walaupun itu nggak terelakkan, pasti kedengaran. Tapi dia akan fokus saja kepada perilaku wasit, kepada keputusan wasit. Kalau wasit bilang ini pelanggaran, ya pelanggaran. Mau penonton teriak seperti apapun, yang diikutin suara penentunya siapa? Wasit. Nah, celakanya dalam hidup ini ya, terlalu banyak suara di hidup kita kan. Kita mendengarkan si A, si B, si C. Nah, kita apalagi kalau jarang mencari suara Tuhan, semakin banyak pendapat, semakin kadang kita bingung. Itu seperti suara penonton. Ada yang mendukung, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi sebenarnya kita perlu fokus kepada suara peluit. Peluit wasit. Wasit kita Tuhan. Nah, untuk bisa mencapai kepekaan ini gimana? Nanti terakhir ya, praktisnya ya. Nah, yang kedua, saudara, praktis. Yang pertama itu takut Tuhan, ini prinsipnya ya. Harus ingat ini, karena begini, kita bisa selalu bikin alasan untuk membenarkan diri, untuk menenangkan nurani kita. Tapi kalau kita tidak pernah mengutamakan Tuhan, kita bisa membuat alasan apapun untuk tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan, dan kita bisa membuat alasan apapun untuk melakukan apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Yang kedua, maka pilihlah apa yang benar, bukan sekedar apa yang mudah. Waktu tidak ada panduan moral tentang apa yang harus dilakukan. Kalau anak-anak muda memilih pekerjaan, pasangan hidup, misalnya ya, memilih gereja, memilih aktivitas tertentu, ya. Kalau pasangan muda ada pergumulan lagi, punya anaknya kapan? Sekarang atau nanti? Punya ini keluarga minta harus ada anak laki-laki nih, harus ada anak laki-laki. Anakku sudah 3 perempuan, tambah lagi apa enggak? Ayo. Nah, ini kan nggak ada panduan nih. Alkitab nggak ada bilang ada nanti ada yang bisa ngutip Alkitab. Kan kata Alkitab beranak cucu dan bertambahlah, penuhilah muka bumi. Nah, ini kan tentu keliru ya, karena tidak seperti itu konteksnya. Kalau apa yang mudah itu adalah ya udahlah, pokoknya mudah sekarang nggak ditekan kanan kiri, aku beranak aja. Itu susahnya kemudian. Ya. Kita mesti bisa memilih apa yang benar, bukan sekedar apa yang mudah.
bagaimana untuk tahu apa yang benar, itu bukan butuh pengetahuan saja. Itu lebih butuh tekad, butuh waktu untuk bertanya, bersekutu sama Tuhan. Biasanya kalau setiap kali saya bingung ya, secara manusia hal yang pertama kali muncul di pikiran saya adalah pasang strategi. Dengan pengalaman, pengetahuan saya, maka saya langsung mulai mengukur-ngukur. Oke, kalau saya lakukan ini nanti bisa begini. Oh, respon orang ini begini, 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 begini. Baru kalau biasanya mentok ya, baru oh iya doa dulu lah. Ya Tuhan, tolong saya sudah bingung gimana ini Tuhan. Itu sangat manusiawi, tapi itu sama sekali tidak rohani dan tidak membuat kita semakin bijaksana. Karena kalau berdasarkan pilihan kita cenderung memilih apa yang mudah dan enak, bukan apa yang benar. Saudara, bedakan maka karena itu membuat alasan demi membenarkan pilihan dengan menganalisa alasan untuk menemukan jalan keluar. Seringkali kalau hati kita nggak terpaut sama Tuhan ya, kita bisa membuat alasan yang tampak benar. Tapi dalam hati kita yang paling dalam, itu bukan karena alasannya sih, bukan alasannya itu yang sebenarnya. Tapi alasan itu cuma kita kendarai karena kita pokoknya nggak mau. Atau kita pokoknya mau yang ini. Pilihlah apa yang benar, bukan apa yang mudah. Nah, prinsip yang kedua ya. Dan yang ketiga, setelah ini kita ke hal yang praktis ya. Jalan bijaksana itu saudara, kata Amsal, itu bukan jalan tanpa hambatan. Tapi yang pasti, ini akan jalan yang menumbuhkan, yang penuh dengan pertumbuhan. Maka bijaksana kata Amsal ya, nanti contoh-contoh banyak sekali di kitab Amsal, misalnya ya, kebijaksanaan itu seringkali lahir lewat rasa sakit. Sakit karena apa? Ditegur. Ya, ditegur teman, ditegur orang yang peduli, oleh senior, oleh bahkan orang di bawah kita, walaupun jarang terjadi ya, yang di bawah berani menegur yang di atas, kecuali yang di atas itu terbuka dan ada relasi yang baik. Lalu kita belajar dari kesalahan diri sendiri, tapi lebih baik lagi kalau kita bisa belajar dari kesalahan orang lain supaya kita nggak perlu mengulangi. Dan berbagai penderitaan kesusahan yang tapi dalam kebijaksanaan Tuhan justru jadikan itu didikan dan ajaran. Nah, karena itu saudara, memahami ya bahwa pengalaman sulit dan tidak mengenakkan itu sebagai didikan Tuhan, itu bukan hambatan buat kita bertumbuh. Kalau kita bisa melihat hal ini, maka setiap kali kita bergumul hari ini, saudara, sesulit apapun, kita selalu punya ruang dan kesempatan untuk bertanya, Tuhan mau ajar aku apa lewat pengalaman pahit itu? Aku nggak kuat Tuhan, tapi Tuhan mau ajar apa? Alih-alih kita berteriak terus, kenapa Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Termasuk pandemi ini ya. Ya oke, awal-awal bulan pertama kita bisa berangan-angan, kapan Tuhan akan selesai? Tuhan, kapan Tuhan? Aku nggak tahan, aku sumpah Tuhan. Tapi mari hari ini kita tambah satu perspektif. Supaya selesai pandemi kita tambah bijaksana. Kita tanya Tuhan, apa yang sudah terbentuk? Apa yang sudah aku alami selama pandemi ini? Apakah aku bertumbuh? Aku berkembang? Kita akan melatih kepekaan kita di sini, bagaikan seorang juru masak. Kita akan menambah ilmu, bisa belajar apapun. Tapi semua ini, kata Amsal, datangnya tidak cuma-cuma, tidak otomatis. Butuh keputusan dengan sadar. Aku mau ambil keputusan ini. Saudara, saya mau sharing satu proses ya, Tuhan menumbuhkan pengalaman untuk menjadi lebih bijaksana. Saya aslinya sebenarnya kalau yang tahu hari ini, yang kenal saya cuma yang versi hari ini, mungkin akan berkata, wah, penginjil Hansun ini kayaknya orangnya tipikalnya ekstrovert ya, suka ngomong ya, suka sosialisasi ya, soalnya cerewet gitu ya. Tapi kalau orang yang kenal saya dari dulu, akan tahu versi diri saya yang dulu. Saya ini pendiam. Memang tidak sekalem penginjil Hans ya. Tapi saya termasuk introvert. Introvert saya, kalau saya kasih nilai mungkin ya 70. 30-nya itu yang ekstrovert, yang terapi. 70-nya itu pendiam dan lebih memilih untuk sendiri. Saya suka sendiri. Energi saya dapat itu waktu saya menyendiri. Dan orang introvert itu sensitif, pemalu. Saya dulu seperti itu. Saya dulu pernah terlambat ke gereja untuk latihan kur. Padahal cuma terlambat 5 menit saja. Dan itu bukan karena sengaja. Itu saya milih untuk nggak latihan kur. Saya milih pulang lagi. Dan saya jalan kaki loh waktu itu. Karena waktu itu berangkatnya naik angkot, nggak ada ongkos lagi. Saya biasa pulang kan diantarin teman gereja. Saya milih jalan kaki pulang ke rumah. Nah, se-introvert itu saya ya. Nah,
Saya pernah punya satu pengalaman waktu mengajar di sekolah Elion sebelum saya pelayanan di gereja Elion. Saya bertemu dengan teman-teman dari guru-guru Tiongkok yang juga mengajar di Elion. Berteman dengan mereka, lalu saya nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali, tapi karena ingin berteman dan ingin punya kesempatan untuk cerita Injil sama mereka lewat pertemanan, saya belajar Mandarin itu pakai kamus. Waktu itu masih HP Nokia yang lama ya, saya pakai Nokia yang lama itu ya. Itu ada kamus offline bahasa Mandarin. Jadi saya belajar dari kamus itu, tahu vocab-vocab dan gramarnya berantakan. Nah, setelah saya masuk ke Elion, saya masih berteman dengan guru-guru itu, tapi kesempatan untuk melayani mereka ternyata Tuhan bukakan makin luas. Karena ketika itu ada Yang Lao ya, istrinya Pak Wei Chung, itu mengundang saya satu kali untuk jadi pembicara di persekutuan guru Mandarin hari Sabtu di rumahnya, reguler ya. Mereka setiap bulan itu 2-3 kali ada persekutuan. Dan waktu itu saya diterjemahkan. Nah, tapi ternyata ada teman saya juga yang dari guru Mandarin itu ikut persekutuan. Akhirnya mulai akrab dengan teman-teman yang lain semua. Walaupun bahasa Tarsan, saya nggak bisa ngomong bahasa Mandarin, dan saya introvert. Saya pemalu. Kalau ketik itu oke, karena nggak kelihatan. Tapi kalau ngomong, itu kan ada intonasinya. Kan fals. Ya. Ni hao, jadi ni hao. Kan beda arti ya. Dan setiap kali saya salah ngomong, kan mereka otomatis itu responsnya itu biasanya refleks ya. Itu ketawa kan, senyum kan. Dan begitu saya diketawain, saya malu sekali. Sehingga saya memilih untuk diam. Saya pikir, oke lah, ini terakhir kali saya khotbah di sini. Ini bukan bagian saya. Tapi Yang Lao ternyata itu mengajak saya lagi, boleh nggak isi lagi sharing kali ini? Dan kemudian teman-teman saya yang sesama guru itu juga mengajak saya datang lagi. Kamu datang terus, karena teman ya. Saya setiap kali ketemu Yang Lao itu jujur waktu itu ya, nggak tahu ada Yang Lao nggak hari ini ya, itu saya jadi angker. Karena akan diajak ke tempat yang buat saya itu asing, tidak menyenangkan sama sekali. Dan setiap kali diajak saya sungkanan, sangat introvert dan sungkanan karena belum kenal banyak orang, sungkan, saya takut apa pemikiran orang tentang saya, masa nolak pelayanan. Lalu setiap kali Yang Lao mengajak saya dan ngasih tahu jadwalnya, saya tuh senang sekali kalau saya punya agenda lain. Saya punya alasan untuk nggak ikut. Walaupun saya tahu dalam hati saya nggak boleh seperti ini dong. Saya nggak boleh menolak dong, ini kan panggilan Tuhan ya. Tapi setiap kali diajak, saya tuh merasa nggak nyaman. Tapi hari ini, saudara, setelah melewati ini bertahun-tahun, waktu dialami, itu sangat tidak menyenangkan, itu bukan saya banget. Tapi kalau hari ini, setelah melewati itu semua, saya baru bisa bersyukur, terima kasih Tuhan punya kesempatan itu. Karena itu bukan kesempatan melihat ada orang-orang sekedar yang bertobat, itu saya senang sekali memang ada orang yang percaya Injil, saya juga ikut mendampingi mereka dibaptis ya. Teman-teman memilih untuk percaya Yesus yang dari tidak kenal Yesus sama sekali. Itu menyenangkan. Tetapi yang saya mau syukur yang kedua adalah saya menemukan saya sendiri jauh diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan ini. Kemampuan berbahasa Mandarin pasif menjadi lebih baik, dan yang kedua itu malu saya itu dikikis ya. Sungkan berlebihan saya itu Tuhan kikis, Tuhan hancurkan. Banyak sekali yang Tuhan kikis. Dan inilah Musar, seperti trainer itu, melatih saya. Sehingga saya yang ada sekarang ini, dan bisa melayani di komisi anak, komisi yang couple, yang juga merintis lagi dari awal. Saya dalam masa-masa saat teduh selama pandemi ini, banyak refleksi tentang apa yang sudah terjadi dahulu ya. Dan saya mau berkata, saudara, jalan bijaksana itu seperti ini. Tidak menyenangkan, pahit, dan seringkali itu membawa kita keluar dari zona nyaman. Mengambil keputusan yang benar, waktu tidak ada panduan yang jelas. Saya bisa berkata, loh ini bukan bagianku, ini bukan talentaku loh pelayanan ini. Aku nggak bisa berbahasa Mandarin, dan lihat karakterku, aku nggak cocok, aku bukan orang yang rapi ya. Cari aja orang yang lebih pas. Mungkin penginjil Johan Pan lebih cocok ya. Saya ini pemalu, setiap kali saya selesai pelayanan dan bahasa Mandarin saya ngomong salah, itu saya bisa menghakimi diri sendiri, saya bodoh gitu ya. Separah itu loh Bapak Ibu Saudara, saya introvertnya. Nggak tahu penginjil Hans yang introvert ada separah gitu nggak? Saudara, testimoni ini saya mau katakan bahwa jalan bijaksana itu bukan tanpa hambatan, tapi yang jelas itu penuh pertumbuhan. Ini akan membuat kita bisa memutuskan, bukan berdasarkan apa yang mudah, tapi apa yang benar.
Kita akan punya kepekaan Tuhan, apa yang Tuhan mau. Kita akan rela dididik. Dan pada akhirnya kita juga akan menambah ilmu. Dan kita akan Tuhan pakai menjadi lebih efektif untuk siapapun di sekeliling kita. Orang akan semakin mencari kita. Karena kita punya kapasitas yang semakin besar. Kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menolong banyak orang. Tidak selalu dengan hal-hal yang spektakuler ya. Bukan dengan tambah ilmu, tambah skill ya. Tapi pengertian kita, pengalaman kita, kerendahan hati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara tentu tahu ya bahwa tidak semua konselor itu pernah stres. Untuk jadi seorang konselor nggak harus stres, ya kan? Untuk jadi seorang yang pakar mendidik anak, menolong keluarga, dia tidak harus berkeluarga. Misalnya kalau saya bisa sebut nama gitu ya, Bapak, Ibu, dan Saudara tahu ya, Ibu Iis ya, beliau tidak berkeluarga, tapi beliau sangat berhikmat dan sangat bijaksana, sehingga dia bisa menjadi konsultan bagi banyak keluarga, hubungan anak dan orang tua, hubungan suami istri. Kenapa? Karena beliau, pertama memang belajar ilmu, tapi yang kedua pengalaman beliau di dalam mendidik, menolong, mendampingi banyak orang. Jadi bekal Tuhan. Sehingga saudara, hikmat, bijaksana dari Tuhan, didikan, kepekaan, dan ilmu itu tidak selalu harus kita alami. Sehingga tidak harus selalu tunggu kita tua. Walaupun mengalami, itu ada nilai plus yang membuat kita semakin matang. Saya yang sekarang, dan saya yang umur waktu 17, saya pernah lihat scrolling Facebook saya, zaman dulu, waduh, saya merasa malu sekali dengan saya yang dulu ya. Cara saya berkomentar, update status di Facebook, saya ingat pengalaman-pengalaman itu. Dengan kacamata sekarang, wah, saya bersyukur untuk pertumbuhan hari ini. Tapi saya yang sekarang, kalau dilihat mungkin umur tambah 20 tahun mendatang, saya yang 20 tahun mendatang, melihat saya yang sekarang pun akan bersyukur jika saya membuka hati untuk mau dididik oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pengen kan jadi orang yang bijaksana? Masalahnya kita tahu saja tidak cukup, kita pun nggak mampu. Karena itu Amsal ngasih tahu kepada kita bahwa bukan kita yang mencari hikmat. Bijaksana itulah yang cari kita. Yesus adalah kebijaksanaan yang sejati. Bijaksana yang menjadi manusia, yang menyelamatkan kita. Dia yang merancang melampaui kelemahan kita. Kita bisa gagal dalam banyak hal. Di tangan Tuhan, dia akan dijadikan itu berkat untuk kita dan untuk orang-orang di sekeliling kita. Apakah saudara hari ini bisa mengingat satu dua kegagalan, hal yang memalukan, hal yang memilukan, pergumulan-pergumulan? Bapak, Ibu, Saudara, Yesus sang bijaksana yang sejati itu menyelesaikan hal yang tidak mampu kita selesaikan, masalah dosa. Keengganan kita, ketidakmauan kita, ketidakmampuan kita. Yesus yang selesaikan. Maka Amsal makanya berkata, dimulai dari mana kebijaksanaan itu? Bukan dari engkau mencari tahu, tapi dimulai dari engkau takut akan Tuhan. Bijaksana yang sejati, yang kini sudah turun menjadi manusia buat kita. Maka tidak perlu heran bahwa ada orang-orang yang kita bisa dapati sangat wise, sangat bijaksana, padahal dia tidak berpendidikan tinggi. Dari mana datangnya itu? Bukan sekedar dari pengalaman hidup, tapi dari hati yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara adalah orang-orang yang bisa Tuhan pakai menjadi orang bijaksana. Bijaksana itu bukan soal hasil. Bijaksana itu soal proses perjalanan. Kita akan semakin bijaksana dalam proses perjalanan hidup kita. Amin. Mari saya mengajak kita berdoa dan renungkan jika ada hal yang Bapak, Ibu, dan Saudara sedang bingung, sedang gumulkan, Tuhan, mana yang harus aku pilih? Anakku ini loh, apakah begini atau begitu? Pekerjaanku ini loh, aku begini atau begitu? Perasaanku ini loh, aku mesti A atau mesti B? Ada orang-orang nanya aku mesti bilang apa? A atau B? Saudara, engkau mungkin bukan orang yang paling tahu banyak hal. Tapi Tuhan bisa memakaimu, memakai keputusanmu, kebingunganmu, untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan, waktu engkau berpikir, aku salah ini. Oh, Tuhan tidak salah. Ia melampaui kegagalan dan kesalahan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa. Tambahkan kepada kami
kebijaksanaan. Dan doa ini adalah doa yang serius dan tidak main-main, karena Tuhan akan memberikan kepada kami proses untuk memperoleh ini lewat didikan yang disiplin, yang tegas. Bukan sekedar memilih apa yang mudah, tapi apa yang benar. Dan ini semua dimulai bukan dengan tahu segala sesuatu, melainkan taat pada suara penentu, suaramu Tuhan. Tuhan, tolong kami semua. Di masa pandemi ini, biar kami keluar dari era ini semakin berhikmat, semakin siap untuk memuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita nyanyi, memperhatikan sebuah lagu lagi. Ada sebuah lagu him yang mari kita simak sama-sama, berjudul Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Seperti kata Amsal ya, kita nggak tahu segala sesuatu, tapi untuk punya hikmat bijaksana, dimulai dari satu aja, takut akan Tuhan. Yesus jawaban hidupku. Apakah kelihatan? Hanya
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mulai dengan berdoa bersyukur yuk untuk semua hal yang pernah terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa ikut merenung hal-hal sulit yang terjadi. Mungkin pengalaman pribadi, pengalaman dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga. Yang pahit mungkin yang berat waktu dialami. Tapi yang hari ini itu menjadi alat Tuhan untuk mematangkan kita. Mari kita mulai dengan bersyukur untuk hal ini dan memohon bijaksana dari Tuhan, Saudara. Bapa di surga, biarlah semua yang kami alami dalam hidup yang sudah lalu menjadi cermin buat kami. Bagaimana kesetiaan Tuhan mendatangkan kebaikan untuk hidup kami. Sehingga ini menolong kami di masa ini. Di tengah tantangan, kesulitan, tekanan apapun. Dalam pekerjaan, pelayanan, kehidupan pribadi, keluarga, hubungan dengan siapapun. Ini juga menjadi kacamata buat kami. Bahwa ini bukan tentang kami. Semua ini akan berlalu dengan kenyataan kemuliaan Tuhan diberikan, ditunjukkan. Dan kami memperoleh berkat, kebijaksanaan, ikut bersukacita, dan semakin matang. Tuhan, tolong kami semua yang sedang berkumpul. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita juga yang kedua, saya akan sambil share slide ya, untuk panduan kita. Slide-nya. Oke. Yang kedua, kita berdoa. Mari kita menyerahkan juga untuk keluarga kita. Sebutkan nama anggota keluarga kita mute, tapi kita boleh berdoa masing-masing. Sebutkan anggota keluarga kita. Jika ada pergumulan, apapun untuk anak kita, untuk pasangan kita, untuk kita sendiri, sebut nama mereka. Berdoalah supaya keluarga kita boleh menjadi keluarga yang bersatu di dalam Tuhan. Yang punya hubungan pribadi, bersyukur kalau ada yang punya mesbah keluarga, karena sekali lagi saudara, tidak ada kedekatan bijaksana tanpa kedekatan dengan Tuhan. Jika kita ingin keluarga kita juga menjadi bijaksana dalam Tuhan, mari berdoa untuk mereka. Mungkin untuk anak-anak, untuk pasangan, baik yang dekat dengan kita atau yang berada jauh dengan kita. Mari kita berdoa, kita buka suara untuk keluarga kita. Bapa di surga, kami hamba berdoa untuk keluarga kami semua, seluruh jemaat-Mu. Engkau mendengar suara seruan bagaimana jemaat-Mu menyebut satu-satu anggota keluarganya. Hamba juga berdoa untuk Jacqueline, untuk Elliot. Hamba berdoa untuk pertumbuhan kami sama-sama menjadi keluarga yang cinta Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, yang segala sesuatu dibawa kepada Tuhan, sekalipun kami tidak selalu sempurna dalam berbagai hal. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan untuk masa depan Elliot, yang meniru banyak hal dari fase-fase di usianya hari ini, dari apa yang dia tonton, dari keluarga, dari relasi, dari ucapan perilaku papa mamanya. Tolong hamba-Mu ya Tuhan untuk jadi model, bukan yang sempurna, tapi yang pasti takut akan Tuhan. Dan berkati dengarkan seluruh doa, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, yang ketiga saudara, mari kita berdoa untuk gereja kita. Pasti tidak sedikit yang sudah rindu ya, kapan sudah cukup aman buat kita onsite lagi. Mari kita berdoa untuk gereja kita, PPKM sudah turun, kita berdoa untuk persiapan ibadah onsite ya, supaya bisa dipersiapkan dengan baik, dan kita semua bisa beribadah tentu juga semakin baik. Tapi kita juga perlu mengingat Bapak Ibu dan Saudara untuk tim yang melayani. Tim yang masih melayani secara online ini, setiap minggu tim EBM, supaya Tuhan melindungi mereka. Kita juga berdoa untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, untuk WL, yang tentu jumlahnya tidak sebanyak seperti waktu onsite. Ayo buka suara berdoa untuk tim pelayan ini. Karena kita melihat mereka yang melayani, kita juga terberkati. Mari kita buka suara masing-masing di tempat kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk penyelenggaraan ibadah. Kami rindu Tuhan bahwa yang virtual ini bisa berganti dengan tatap muka lagi walaupun bertahap. Persiapkan kami Tuhan dengan PPKM yang semakin mulai longgar, kami bisa mulai mempersiapkan dengan ketat cara-cara terbaik untuk ibadah. Dan kami bersyukur Tuhan untuk tim yang setiap minggu melayani, dari tim EBM teman-teman yang bergantian, untuk tim hamba Tuhan, untuk tim WL, musik, tim ibadah lainnya yang juga swap. Oh Tuhan, berkati agar setiap yang melayani Tuhan berikan kekuatan stamina,
dan kesehatan yang prima, dan juga kekuatan rohani. Karena gairah kami melayani sangat ditentukan bukan saja oleh kondisi fisik, tapi bagaimana relasi kami dengan Tuhan. Yang pada gilirannya ini juga memberkati jemaat yang beribadah masih secara virtual. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih untuk gereja, kita berdoa ya untuk persekutuan kita masing-masing di tiap komisi. Ada yang juga punya kelompok-kelompok kecil. Kita berdoa supaya ini menjadi kelompok-kelompok yang menumbuhkan kita. Dan berdoa juga Bapak Ibu Saudara untuk recording ibadah anak-anak sekolah minggu yang intens setiap minggu. Dan kita doakan karena bukan recording saja yang menentukan, tapi anak-anak yang beribadah, keluarga yang mendampingi. Ini sangat penting. Kalau kita yang dewasa saja merasa kurang dan berat, bayangkan anak-anak kita seperti apa. Mari kita berdoa untuk persekutuan kelompok kecil kita masing-masing dan juga untuk recording untuk ibadah anak-anak. Bapa di dalam surga, kami berdoa agar kami beroleh berkat rohani lewat persekutuan doa, lewat persekutuan komisi, lewat komsel kami masing-masing. Bahkan jika kami ada yang belum tergabung kepada salah satunya, berikan anugerah Tuhan untuk kami bisa mendapat berkat lewat komunitas pelayanan yang lainnya. Kami berdoa pula Tuhan, Engkau menolong agar recording untuk ibadah anak-anak sekolah minggu juga bisa terus dijalankan dengan konsistensi, bukan saja keluar energi untuk melayani, tapi mengisi diri, tim pelayan, tim recording, guru-guru, Anda sendiri, Tuhan tolong kami. Kami berdoa untuk tiap rumah tangga yang punya anak-anak kecil, agar mereka pun dampingi dan beroleh anugerah Tuhan untuk takut, untuk cinta, untuk kenal Tuhan lewat ibadah online. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk gereja lagi, untuk majelis yang terpilih. Kita berdoa untuk mereka sebagai pribadi, agar mereka punya kerohanian yang kuat. Itulah modal mereka untuk melayani dengan hikmat bijaksana. Bukan pintar, bukan pengalaman terlebih dahulu, tapi untuk kerohanian. Dan baru yang kedua, testimoni, kesaksian hidup yang baik. Inilah yang Alkitab juga tuntut. Maka kita doakan mereka. Mereka jadi public figure. Mereka akan dinilai berdasarkan hal ini, bukan soal kemampuan. Kita doakan juga untuk tim rohaniwan, hamba Tuhan ya, dalam memimpin jemaat bertumbuh di zaman yang serba digital virtual ini. Hamba Tuhan pun tidak tahu segalanya. Tapi hamba Tuhan butuh hikmat bijaksana untuk memimpin. Doakan ya, untuk dua pemimpin gereja, untuk para majelis terpilih, untuk tim hamba Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan untuk majelis terpilih dari semua rakyat. Kami berdoa agar mereka bertumbuh sebagai seorang pribadi yang rohani. Bukan seorang pribadi yang sekedar bisa melayani dan tampak baik. Tuhan, mereka pasti lelah bekerja. Mereka punya keluarga, tuntutan melayani. Mereka pasti aktif, mereka spend waktu lebih banyak dibanding orang-orang yang tidak melayani. Kami berdoa karena itu, curahkan Tuhan, hikmat bijaksana. Gairah kuasa Roh Kudus menyertai mereka. Agar testimoni yang nyata di keluarga itulah yang menjadi kuasa mereka untuk melayani di gereja dan menjadi berkat. Relasi yang baik dengan Tuhan menjadi kekuatan untuk bisa berelasi dengan semua orang yang tidak selalu sepakat, sepaham, dan tidak selalu sama pendekatannya. Kami berdoa untuk tim hamba Tuhan pun demikian. Kami sangat butuh hikmat bijaksana-Mu Tuhan. Kami tidak tahu dengan pasti bagaimana cara terbaik untuk memimpin, memberikan yang paling tepat untuk situasi seperti saat ini. Tapi kami mau terus belajar dan Tuhan bentuk, Tuhan ajar. Jika Tuhan memberikan panggilan ini, lengkapi kami Tuhan dalam proses untuk mengembannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk Indonesia, kita doakan untuk vaksinasi nasional ya, yang memberi imunitas massal sudah semakin marak di mana-mana. Semakin besar pula harapan kita situasi akan membaik. Doakan ini terus. Bahkan jika ada anggota keluarga kita, kenalan kita yang belum vaksin, kita dorong mereka untuk vaksin. Ada yang berkeras hati, kita boleh mendoakan mereka pula. Kita doakan juga sektor pemulihan ekonomi dan sosial di negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa biar vaksin yang semakin banyak ada di mana-mana akan menjadi indikasi faktor yang sangat mendukung bagaimana Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Kami berdoa untuk banyak orang boleh mengambil bagian untuk divaksin ini dan kami bisa segera Tuhan mensyukuri bahwa kami bisa mulai beradaptasi dengan new normal. Kami berdoa untuk pemulihan sektor
ekonomi dan sosial yang sudah lama sekali terdampak dan pasti ada banyak hal yang dikorbankan. Kami berdoa Tuhan, pemerintah tidak pernah mudah, keputusan apapun akan selalu ada resikonya dan tidak menyenangkan semua pihak. Tapi biarlah kebaikan tertinggi boleh terjadi. Keputusan mereka adalah yang terbaik. Tuhan pimpin, Tuhan pandu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan untuk pokok doa terakhir, kita berdoa ya untuk pelayanan misi dunia. Di tengah pandemi kita melihat ada bahaya yang tidak kalah besarnya di Afghanistan. Jika kita bayangkan itu terjadi pada kita, maka kita bisa memahami seberapa perlunya mereka dukungan doa kita. Mari berdoa untuk orang-orang di Afghanistan. Mari berdoa untuk kita tidak tahu bagaimana Taliban akan memimpin. Kita buka suara, Tuhan tolong mereka. Kita juga ingat pelayanan misi yang dikerjakan oleh Pendeta Subaita. Kita mengingat kondisinya. Sendiri, sangat terbatas pelayanan, mengingat orang tuanya juga. Mari kita mengingat hambanya Pendeta Subaita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk Afghanistan. Tuhan tolong bangsa ini. Tuhan lindungi orang-orang yang ada di dalam yang tidak punya kesempatan untuk keluar. Pemerintahan ini biar bukan menjadi pemerintahan yang membinasakan, yang menghancurkan. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana cara terbaik untuk berurusan dengan hal ini, tapi kami hanya bisa memberi doa. Oh Tuhan, lindungi anak-anak yang Kau kasihi, semua masyarakat rakyat Afghanistan ini. Berikan solusi jalan keluar Tuhan untuk pergumulan berat ini. Kami juga berdoa untuk Pendeta Subaita. Tuhan melindungi hamba-Mu ini dalam melayani, kerinduannya untuk bisa bertemu dengan mamanya. Tuhan juga boleh melindungi dia di dalam secara mental, terutama kesepian, mungkin akses yang sangat terbatas dengan banyak orang. Oh Tuhan, berkati hamba-Mu ini. Kami kirim doa, perhatian kasih ini untuk hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk doa penutup, mohon kesediaan penginjil Hans, boleh kamu memimpin kita di dalam doa? Mari kita mau berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama, bersekutu bersama. Meskipun kami belum bisa bertemu secara langsung, tapi terima kasih Tuhan untuk teknologi ini yang memungkinkan untuk kami tetap bisa bersekutu, untuk kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan menaikkan doa-doa kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap pokok-pokok doa kami, bahkan untuk doa-doa kami Tuhan, permintaan kami secara pribadi, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam pergumulan akan satu kesulitan ekonomi, ataukah itu juga pergumulan berkaitan dengan anak-anak atau juga orang tua. Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan yang memampukan dan menolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh melewati, bahkan kami boleh mendapatkan hikmat daripada Tuhan, dan kami terus boleh bersandar kepada Tuhan di dalam apapun yang boleh kami alami hari-hari ini. Kami serahkan Tuhan untuk kami semua ya Bapa yang boleh hadir di dalam ruangan Zoom ini, maupun juga untuk rekan-rekan kami, saudara kami yang belum bisa bergabung pada hari ini. Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan yang terus boleh menolong kami semua, supaya kami boleh menjalani meskipun ini situasi yang gak mudah, meskipun ini situasi yang sulit hari-hari ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami. Kepada Allah yang sama itulah kami bersandar dan kami berserah. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan untuk kegiatan kami, aktivitas kami, atau apapun yang akan kami kerjakan, lakukan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Mari kita katakan, amin. 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 Terima kasih. Saya mungkin kelewatan satu. Apakah ada pokok doa Bapak Ibu Saudara yang mau dibagikan? Sebelum mungkin nanti ada pengumuman dari Pak Etienne kalau ada. Apakah ada yang perlu didoakan Bapak Ibu Saudara? Wibisono hari ini ulang tahun loh penginjil Hansun. Oh iya, Pak Wibisono. Saya baru kelihatan. Sama Wen-Wen, sama Wen-Wen. Ya betul, Ketua YCF ya. Thank you semuanya. Ucapannya ini hari sampai saya di handphone banyak sekali. Thank you ya. Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati
jemaat Elion secara Amin. keseluruhan. Amin. Nah, mungkin Pak Edi Cheng mau mendoakan. Tolong doakan staf medis di Poli Elion. Tadi sebagian besar sudah divaksin, vaksin Moderna. Kipinya Wah, ketiga ya. ya vaksin yang ketiga. Kipinya kan kuat, biar mereka tidak terlalu parah ya kipinya. Oke. Baik. Mungkin boleh kita berdoa dulu sama-sama ya untuk yang teman-teman yang ada di Poli. Kemudian nanti untuk doa ulang tahun untuk Pak Wibisono dan Bu Winnie Hermawan atau Bu Wen. Nanti Pak Edi Cheng boleh memimpin doa. Kita mungkin doa sama-sama dulu ya untuk rekan-rekan yang di Poli pasca vaksin ketiga ini. Mari kita berdoa. Bapak, memberkati di Poli, ya, mereka untuk bisa melayani, mereka lebih terlindungi. Kami berdoa biar kita tahu samping vaksin terlalu berat dan tidak mengganggu mereka dalam aktivitas, di dalam melayani bekerja. Ketika mereka divaksin bersama, berkati pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami datang padamu Tuhan malam hari ini juga bersyukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau bersama-sama bersuka cita, bersyukur untuk karunia Tuhan yang Kau sudah tambahkan usia setahun lagi bagi saudara kami Bapak Wibisono. Tuhan sudah memberkati dan menyertai dia dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaan dan juga dalam pelayanan. Tuhan, kami mau menyerahkan anak-Mu Pak Wibisono ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan menyertai sehingga Engkau terus juga yang boleh memakai dia di dalam pelayanan, khususnya saat ini melayani di pengurus Sekolah Kristen Elion. Tuhan memberkati sebagai ketua, Tuhan beri hikmat, Tuhan memberi kesanggupan, Tuhan memberikan pertolongan sehingga apa yang dikerjakan sungguh boleh menjadi berkat. Juga dalam pelayanan di Kebaktian Mandarin, sebagai pengurus Mandarin, sebagai pengurus di Komisi Usiawan, Tuhan ada banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan. Engkau juga Tuhan yang memberi sukacita di tengah pelayanan dan karunia dan kesanggupan untuk melakukan apa yang Engkau percayakan. Juga Engkau berkati dalam rumah tangga bersama Ibu Joyce dan juga anak-anak. Tuhan memberkati rumah tangga dari Pak Wibisono. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara kami Wen. Mohon Tuhan juga memberkati dia dalam kehidupan rumah tangga bersama dengan Stephen dan anak-anak mereka. Tuhan menyertai dengan sukacita, damai sejahtera, dan bimbingan-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh bertumbuh dari keluarga muda ini semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan Tuhan percayakan sebagai pengurus, sebagai ketua dari YCF. Tuhan juga karuniakan kesetiaan dan kesabaran dan ketekunan untuk boleh meneruskan pelayanan ini menjadi lebih baik lagi ke depan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menyertai dan memberkati setiap saudara-saudara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Cang Mukse. Sama-sama Pak. Ya. Malam Pak Robi, malam Apre. Malam. Ya, malam ini tidak ada pengumuman khusus, cuma ya satu hal yang mengingatkan saja supaya kita mempersiapkan diri untuk beribadah pada hari Minggu dan mendapat berkat dan juga menyenangkan hati Tuhan. Baik, selamat malam untuk semua. Selamat malam. Panggilan